Iya. Oke, kalau jawaban deh. Apa? Feeling lonely. Gak lama kemudian Haris datang dan langsung mengajak Robi ke bandara dulu, Wak, untuk jemput jenazah. Robi nanya, oh ini kita jemput jenazah ya, Wak, ya? Iya, sini. Emang jenazah ini meninggalnya kenapa? Kok bisa jauh kali sampai naik pesawat gitu? Gak tahu aku, Bang, aku cuma ditugasin jemput aja. Habis itu ngantar ke keluarga, tapi setahuku jenazahnya laki-laki. Terus rumahnya itu di kota X itu, kata si Haris. Nah, karena nggak mendapatkan jawaban yang pasti, Wak, Robi kan ngobrol lagi nih sama si Haris. Sampai akhirnya mereka tiba lah itu di bandara. Pas sudah nyampe di sana, tiba-tiba sudah kabar bahwa pesawatnya delay dan nggak tahu kita bakal mendarat di sana. Nah, dengar kabar itu, Robi udah nggak mulai cemas, Wak. Kenapa? Negara dia takut kemalaman karena dari bandara Kalsel menuju ke kota X itu, Wak, butuh waktu kurang lebih 10 jam. Dan selain jaraknya jauh, Robi ini juga parno lagi karena sebenarnya dia belum pernah ngantar jenazah ke sana. Lihat kekhawatiran temannya, si Haris ngomong lagi, udah aku tahu pikirannya, karena kalau kita mikir kemana-mana, udah mending sekarang kita istirahat dulu aja sampai ada waktu. Udah, ayo, kata sih. Mereka pun beristirahat lah di dekat bandara selama beberapa jam. Sampai akhirnya di jam 5 sore mereka dapat kabar kalau jenazah sudah tiba di bandara. Robi sama Haris langsung lah jemput jenazah, diurus pengurusan saat terima, OTW lah ini ke kota tujuan. Jadi sepanjang perjalanan, Wak, semua berjalan normal dan nggak ada keanehan apapun. Tapi ketika memasuki daerah Binuang namanya, mereka memutuskan untuk singgah bentar di masjid, mau sholat maghrib nih, Wak, ada maghrib di sana. Selesai sholat, mereka ngabarin lah keluarganya jenazah yang udah dulu kedatangan mereka gitu kan. Bapak, Ibu, kami udah nyampe daerah Binuang nih. Kemungkinan 7 jam lagi, Pak, baru sampai di sana, kata mereka. Nah, setelah itu Haris sama si Robi ini pun balik lagi lah itu kan, melanjutkan perjalanan ke sana supaya cepat nyampe itu ya kan. Menjelang jam 11 malam mereka kecapean, Wah, terus memutuskan untuk berhenti di masjid terdekat untuk sholat isya sekaligus juga istirahat. Nah, di saat lagi istirahat itulah mereka ngalamin kejadian aneh yang ternyata menjadi pembuka dari semua teror mistis yang mereka alami malam itu, Wah. Nah, jadi, Wak, setelah selesai sholat isya dan dirasa cukup istirahat, Haris sama Robi berjalanlah ini ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum sampai di mobil mereka, ada seorang laki-laki asing pakai baju putih dan celana hitam lagi duduk di atas kap ambulans kami. Melihat itu bukan tempat yang seharusnya, si Haris bilang, Bang, permisi Bang, tolong turun ya, kami mau jalan, soalnya di dalam ada jenazah, Bang, kata si Haris. Dengar itu laki-laki itu cuma diam, Pak. Dia ditengoknya mereka berdua kan, dan tidak mempedulikan omongan si Haris itu. Nah, ngerasa diabaikan, gantian Robi yang negur, tapi suaranya udah gede, kata si Haris. Permisi Bang, tolong ambulans kami. Beli baju putih, sampai di mobil mereka ada seorang laki-laki asing pakai baju putih dan celana hitam lagi duduk di atas kap ambulans kami. Melihat itu bukan tempat yang seharusnya, si Haris bilang, Bang, permisi Bang, tolong turun ya, kami mau jalan, soalnya di dalam ada jenazah, Bang, kata si Haris. Dengar itu laki-laki itu cuma diam, Wak. Dia ditengoknya mereka berdua kan, dan tidak mempedulikan omongan si Haris itu. Nah, ngerasa diabaikan, gantian Robi yang negur, tapi suaranya udah agak keras. Bang, kalau mau istirahat jangan di sini, Bang, jangan didudukin kayak gini juga ke mobil kan. Dua aja di masjid, bisa baliknya juga kok di sana. Malah di sini pula, Abang, ini kata si Robi. Nah, setelah ditegur kedua kalinya, laki-laki ini jawab kayak gini, pehe kuluku, katanya. Suaranya masuk. Tapi jelas ya. Masuk. Nah, sayangnya nggak ada satupun dari antara mereka berdua yang tahu itu bahasa itu apa. Robi nanya balik, apa Bang? Hah? Maksudnya apa nih? Gitu kan. Tapi laki-laki ulang Iya. kata yang sama tanpa mempedulikan pertanyaan si Robi. Uban kecewa. Pehe kuluku, saya beranjak nih pergi ke arah jalan raya tanpa menoleh ke mereka lagi. Saya belum ngomong, turun dari mobil, jalan dia ke arah jalan raya. Nah, setelah dia pergi, Robi sama Haris harus sebuah pandangan. Nah, nggak lama Haris ngomong, kok aku jadi merinding ya, aneh kali orang itu. Dah, kok jangan nakut-nakutin aku lagi, perjalanan sejauh nih, kata si Robi. Enggak, Bang, aku nggak nakut-nakutin, tapi kok perasaanku kok jadi nggak enak ya. Udah, kita jalan lagi aja, kan saya keluarga jenazah udah nungguin, kata Robi. Jalan tuh, mereka pun lanjutlah lagi mengendarai ambulans di tengah gelap. Semakin malam, situasi di jalan Layar belang. Kenapa sih, guys?
Mila Filipina tadi. Kan enggak dua-duanya. Mana enggak ada. Cuma aku doang. Mana itu? Suara ini memang berhasil mencari keheningan itu, tapi tidak bisa menguji rasa was-was yang diikuti mereka sepanjang jalan. Kan meskipun begitu, ambulans ini terus maju sampai akhirnya mereka tiba lagi ke kota Ampak. Dari kota ini mereka sudah dua rumah makan untuk berisi tenaga. Dulu, kalau mikirin selesai makan, yang gantian itu gantian si Harisa harus dari pertama. Tapi begitu aku berdiri di situ, kemudian dia, aku udah ngerasa kalau di dalam itu menyenangkan, nggak nyaman sama sekali. Ada sebelumnya. Itu semua tidak ada hubungan kemana-mana. Dia berusaha Ulang. fokus aja biar aku bisa nyampe, kata si baru aja jalan sebentar, tiba-tiba hari udah ketiduran. Suasana pun paling sepi lah, dia makin nggak enak lah di situ ya. Ulang ini. Kata si Robi, di tengah keheningan dan rasa was-was itu tiba-tiba Robi ditentukan dengan suara orang yang berbisik dari belakang. Belakang jenazah kan? Gitu. Apa tuh? Maksudnya matiin sirene ambulans tadi. Berusaha untuk menajamkan pendengaran. Ini bener nggak ya untuk denger ini? Dia kan matiin ya. Waktu sirene dimatikan, suara berisik itu kembali muncul dengan volume yang lebih jelas lagi, makin kencang lagi, makin jelas. Habis rasa takutnya, tiba-tiba aroma wangi semerbak muncul di mobil ambulans sebenarnya. Aroma itu macam bau longkan dan ada bau juga dan ada bau minyak. Di situ bilang ini ada nggak beres ini ya kan. Tapi karena nggak mau fokusnya terganggu, dia di mobil kan, Wak. Ya pun balik lagi tuh nyalain sirene ambulans untuk mengusir ketakutannya. Dan setelah sirene itu nyala, Robi mulai agak tenang, Wak, dan dia bisa agak lebih nyetir dengan stabil lah kemudian dia. Tapi begitu memasuki sebuah desa yang sunyi, nggak tahu kenapa desanya itu apa ya, gangguan mistis itu kembali muncul dan kali ini dengan level yang jauh lebih ekstrim lagi, Wak. Jadi yang pas lagi jalan itu, Robi ini ngerasa ban mobil belakang ambulans itu macam kempes. Nah dia ada goyang-goyang lah mobil itu. Dia berusaha ngebangunin si Haris, kan bukan nanya dong, atau kunci roda dari mana gitu. Riz, bangun Riz gitu. Nggak terbangun si Haris, Pak. Riz, bangun Riz, ban mobil kempes. Kunci roda sama dongkrak mana? Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Dongkrak mana? Ini kan kempes nih kayak ban cadangannya ada bang, tapi dongkraknya aku nggak tahu di mana. Iya. Gimana nih, bahaya kalau misalnya kita paksain jalan mobil nih. Nah pula lagi kita mencari, kasihan pula keluarga jenazah pada minggu tadi. Nanti biar aku kabarin keluarga almarhum kalau kita kempes dari sana. Haris pun langsung lah itu kan telepon ke jenazah, ke keluarga jenazah dan menjelaskan situasi mereka. Bapak, ibu, mohon maaf nih, bukan kami kempes nih. Nah selesai ngabarin mereka kan ngerti tuh. Mereka keluar dari mobil dan berusaha nyetok kendaraan. Buat apa? Buat pinggir buka. Tapi setelah ditunggu-tunggu, ada satu kendaraan lewat. Alhasil kalau bisa Haris cuma bisa duduk di pinggiran jalan itu dan menunggu dengan perasaan ini. Kamu yang mana? Di tengah kegelisahan itu, tiba-tiba terdengar suara orang macam lagi ngetok kayu dari mobil. Dengarkan baik-baik, sebab itu ternyata masalah. Gimana ya kasih tahu orang ini? Ya, sadar ada yang nggak beres, Haris. Ya kalau misalnya depannya mau ganti LCD, biayanya berapa ya? Nanti dicek dulu Kak. Biaya servisnya kalau ada kerusakan masih kaya. Iya Kak, nanti unitnya dicek dulu, baru tahu baru kita bisa perkirakan Kak. Baru kita bisa estimasi dulu. Sabar, Pak. Jangan ganggu. Biar semuanya bisa sampai dengan selamat. Dan setelah Haris ngomong kayak gitu, suara depan Jadi, ini Katia mama mau ulangin nempel di atas motor, soalnya tutupan. ada nih mobil pickup. Lo ada obat? Bentar, saya ulangin. Takutnya nonton alis saya lari. Kayak lagi tidur. Itu punya bolong, tak boleh pinjam bang, kata si Robi. Oh, udah pakai punya aku dulu. Untung ada bapak sopir depan. Soalnya dikeluarkannya alat itu dari bagasi. Dari situ Robi senang kali, dia langsung berusaha untuk memasang ban cadangan mereka tuh. Tapi gara si sopir pickup ini lagi buru-buru, dia nggak bisa nungguin mereka sampai selesai masang ban serep. Si sopir pickup ini pamit pergi duluan dan sebelum pergi. Disunat. Apa yang akan terjadi? Kalau iya, aja dong ban saya di sana. Saya kasih yang
masuk ke dalam mobil mengemudikan ambulans menuju ke Dia kan marah ya kalau diri pengalaman kayak kali ini, Wak. Mereka terpaksa bawa mobilnya pelan-pelan gara jalannya memang lagi licin hujan. Setelah menempuh perjalanan panjang di sekitar jam 3 pagi, Robi tiba-tiba ngantuk. Padahal belum sampai di tujuan ngantuk kuliner. Nah, khawatir terjadi apa-apa ya kan, Robi akhirnya menepikan mobilnya dan ngajak Haris untuk istirahat di masjid terdekat. Ya bang, ayo istirahat di masjid. Kan bahaya juga kalau dipaksa kan, ngantuk, nanti ada apa-apa mereka kenapa-napa. Nah, singgah lah ini ke ada masjid di sebelah. Kalau airnya belang. Belang mana? Nih, Jadi Robi ini tuh. sama laki-laki yang berkaos putih yang tadi duduk di dekat mobil ya, masih kan dia. Oh ini. Nah, lama laki-laki itu bilang, S22 pas masih ada kiriman nggak? tapi tolong sampaikan pesan 256. ke keluarga. Aku ingin memberikan semua hartaku buat mereka. Tapi tolong Masih ada jangan pilih S22 plus masih ada kiriman. Ya udah kirimannya kalau masih yang met aman loh. aku ingin memakamkan secara sosok yang berkepentingan Ada nggak? habis ngomong itu sosok S22. aja. Terus Robi kebangun. nggak ada S22 doang. Terus ya lama Robi kebangun, Wak. Gegara dia dibangunin sama Aris. Pas kali mimpi itu selesai aku dibangunin sama Aris. Bangun bang gitu. Apa Aris kenapa? Maaf kan. Kok dengar nggak? Kenapa ada yang nangis bang sambil mengucap syahadat di mobil itu? Dengar tuh, semua nggak dengar. Syahadat di mobil itu nggak ada. Kok betul bang? Coba dengar baik-baik dulu. Ada suara laki-laki yang nangis dan berucap, Kenapa sih orang-orang pasti pada ngomong kayak win-win solution? Beberapa orang Risiana, Riko, jangan dia semua ya? Mau badan bu. kita bertiga di sini sama jenazah. Aku nggak mau aku apa lagi. Jenazah. Ayo lanjut kita guys. Nggak ada lagi istirahat. Hilang ngantuk gue dari situ. Kasihan jenazah kelamaan pula di jalan mereka. Aduh, ya Allah, lanjut lagi mereka jalan kan dengan perasaan yang nggak karuan. Dalam hati, aku tuh udah pengen kali cerita sama si Haris tadi soal mimpi tadi itu. Karena kan masih ada nyambung. Islam belakang masih ada, tapi kan aku takut mancing hal-hal yang tidak diinginkan nih Haris. Kan lu masih ada di lokasi, baru aja kejadian, itu dia takut si Robi ini kan. Jadi dia belum buka suara Wak, soal mimpi yang tadi ke si Haris. Dia bilang, baca-baca ya. Sampai akhirnya sekitar jam 5 pagi mereka tiba di rumah. Begitu mobil ambulans sampai di halaman, banyak warga desa yang sudah keluar. Sebagian berdiri di depan rumah, sebagian lagi duduk di penjejer sambil menunggu kedatangan jenazah. Robi sama Haris pun segera langsung menurunkan peti jenazah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dan pas baru aja melangkahkan masuk ke dalam, kedengarlah itu isak tangis keluarganya yang sangat sedih menyambut kedatangan sang almarhum. Terus di tengah suara tangisan itu, Robi dia ngamatin situasi di sekitar rumah. Di situ Robi ngerasa heran. Kalau benar yang bersyahadat di mobil tadi adalah almarhum, berarti dia Islam dong harusnya. Cuma waktu di rumah duka, Robi melihat nggak ada tanda-tanda tahlilan kah atau doa bersama sebagaimana jenazah orang muslim biasanya nggak ada. Ini gitu kan. Terus waktu Robi dan Haris sama beberapa warga meletakkan jenazah itu dalam rumah, Robi ngelihat ada foto seorang laki-laki muda yang dipajang di depan peti. Kan ada macam frame taruh. Setelah diperhatikan lagi, wah langsung shock mereka berdua. Karena foto itu persis dengan laki-laki yang Kamera ada titik putih, Bos. mereka kemarin malam dan juga yang hadir di mimpinya siapa sih? Aduh. Sorry. Kamera. Ini. Bos sini. Ngapain lu taruh? Om gue riset titik putih. Betul bang, bukan mirip lagi. Itu orangnya. Perhimpunan dari Allah, pikiran aku udah kemana-mana. Dia juga nih laki-laki gue tengok di mimpi tadi. Tadi nggak ada pas sebelum gue riset. Saya nanya Wak di sini. Waktu si di Robi video. lagi kenapa dia dapat gitu kan. Waktu si Robi lagi pikirin si soal Baru riset lagi. korelasi jenazah ini Wak. Tiba-tiba di rumah duka itu, suasana di rumah duka itu mendadak terasa sunyi. Titik putih ya. Kayak langsung ke mute itu loh, ke negara anak udah
Putih. Nah, kayak gitu langsung ditutup telinga gue. Pada saat di mute situation ini, Robby langsung keingat sama pesan laki-laki di mimpinya yang bilang kalau dia ingin dimakamkan secara Islam. Tepat setelah mengingat itu, Robby langsung mikir, ini nih pasti bukan pesan biasa. Bisa jadi laki-laki itu datang ke mimpi aku cuma buat minta tolong lewat aku. Rasa ada tanggung jawab karena pesan di mimpinya itu. Akhirnya gak bisa nih, mau betul mau enggak, dibanding aku nyesal seumur hidup mending aku sampaikan soal itu. Akhirnya Robby pun berani diri untuk menemui keluarga almarhum nih. Dan kebetulan di sana ada seorang bapak-bapak parubaya, dia macam lagi pakai aksesoris setempat gitulah. Terus bilang sama bapak ini, dengan hati-hati Robby nanya, Pak, permisi, apakah bapak keluarga atau saya antarkan ini Pak? Belum tidak? Kenal belum? Oh, jangan suruh minum kopi dulu gitu ya? Kasih tahu nggak ya, biar lebih bagus langsung ke bapaknya lagi. Soalnya, Kak, kulit saya datang habis bubur gitu aja. Saya sampaikan, nggak terlalu Tunggu ya Kak. mengganggu lah, dan ngajak Robby ke aparat gedung karet yang dekat sebelah kapal mereka tuh ada kampung kebun. Bapak jelas nanya karena Pak maaf sebelumnya Pak Eren saya juga turut berduka cita atas. Kalau dia udah nunggu agak lamaan Kak, Jadi saya nggak kesana Kak. Nyamuk ya. saya Bang Sentang kirim saya, dia titip beberapa pesan, di antaranya dia ikhlas hartanya untuk keluarganya. Terus kedua, dia tidak mau kepergiannya diadakan pesta. Terus ketiga, dia ingin makan secara bersama. Mengucapkan itu bapak dia ngomong. Ada tapi bapak yang ngaku selama dia ini kalah kenangan tentang Bang Sentang selama dia anakku tentang orang. Sejak lulus SMP dia udah nggak lanjut sekolah. Asal gua request aja ya, Bang. Sejak Iya. tanah-tanah ini semua nih, dia yang ngurus sendiri. Keluarganya mungkin lewat mimpi kamu tadi dia nyari jalan pulang yang terakhir. Nah, kalau memang itu keinginannya, gak usah ada pesta, harta buat keluarga dia ingin dimakamkan secara Islam, akan bapak turutin semua. Bapak nggak tahu dia sudah Islam. Nah, terima kasih anaknya, kamu bukan orang asing. Kamu tuh kayak putusan yang dia pilih untuk nyampein pesan terakhirnya. Nah, belum sempat aku jawab apa-apa, dan tiba-tiba ada ibu-ibu nih, ibu-ibu yang ternyata istrinya Bapak Sentang teriak dari jauhan, Bapak kesini Pak cepat. Kenapa Bu, jangan teriak-teriak kayak gitu, lah malu dilihat orang, kata si bapak ini. Itu Pak, kenapa anakku dibungkus pakai kain putih begini, katanya. Nah, itu bapak ini langsung percaya sama pesannya Sentang di dalam mimpinya Robby, Wak. Kenapa? Karena Robby di sini kan cuma pengantar jenazah kan, Wak, bukan pengurus jenazah. Otomatis dia nggak bakal tahu jenazah itu Islam. Sama, Bos. Karena kan pas Robby sama Haris terima Udah, terus jenazah, apa tadi kayak itu? siapapun Letter. orang yang ngurus jenazah Sentang Kita letter ya? asalnya pasti udah tahu kalau Sentang Ya, harus ini diikutin. Islam, makanya dikafani. Hanya saja Sentang ini belum menyampaikan hal itu ke orang tuanya. Awalnya aku juga nggak tahu dari agama jenazah di belakang itu apa. Aku sama Ari cuma nganterin aja. Terus aku mimpi soal itu diislamkan. Waktu aku nyampe ke lokasi, orang-orang udah bersiap untuk memakamnya secara tidak Islam gitu kan. Ini berarti sesuatu bisa memimpi apa? Aku sama orang tua ya. Betul, nanti mau udah dikafani, Wak. Apa? Aku kira aku ngintip ini. Kamera aman. Enggak kan? Akhirnya setelah ibu teriak-teriak kayak gitu, Wak, bapak bilang, Bu, Sentang sudah berislam. Bu, tadi malam dia datang ke mimpinya anak ini, sambil itu aku udah lihat, dia bilang dia sudah berislam. Dia mau dimakamkan secara Islam. Kita harus menurutin permintaan terakhir dia, Bu. Atau bapak sambil nangis. Di sisi lain, ibu sempat marah, Wak. Apa maksud bapak nih? Sentang sudah berislam. Udah, tapi memang Sentang belum bilang sama kita. Udahlah Bu, ini keinginan Sentang. Dia udah dewasa, mungkin dia juga udah menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Tugas kita sekarang cuma satu, Bu, nganterin dia pergi dengan cara yang paling dia yakini. Udah, ikuti aja. Dengan penjelasan suaminya, di situ ibunya kayak, oh iya ya, pasrah ibu. Dengan air mata yang masih berlinang, dia bilang, anakku Sentang, kalau kau memang bahagia dan tenang dengan cara ini, bapak sama ibu akan turut keinginan. Nangis semua di situ. Kalimat itu memang kita letter ya. jelas sekali kalau ibunya tuh macam sudah mengikhlaskan pilihan anaknya. Nah, setelah istrinya sudah terlihat tenang, bapak pun meminta para pemuda sekitar rumah untuk memanggil seorang ustadz.
dia pengen proses pemakaman anaknya ini bisa dilakukan dengan layak lah gitu kan, Wak, sesuai keinginan terakhirnya almarhum. Beberapa saat kemudian datanglah seorang ustadz bersama dengan puluhan jemaah dari masjid terdekat, Wak. Di situ Pak Ustadz ngobrol bentar nih sama si bapaknya Pak Persenta tadi, dan di situ bapak nangis lagi, Wak, nangis. Iya, Badi. Yo, ini Paksel, the request. Kemudian Pak Dua ya? Ustadz memberikan pengumuman ke semua warga